Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan penerapan dari kaidah yang kelima dari kaidah kubra, yaitu al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Sampai pada poin yang kelima, tatbiqat 'alal qaidah, penerapan kaidah. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, khamisan, yang kelima, at-ta'amul mu'tabaru ikhrajuhu fi zakatil fitri, makanan yang dianggap bisa untuk dikeluarkan saat zakat fitr. Huwa ma'addahu nasu qutan fi 'urfihim, yaitu apa yang dianggap oleh manusia sebagai qutan, makanan pokok, fi 'urfihim, di dalam kebiasaan mereka. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Kami dahulu mengeluarkan saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri sa'an min ta'am, yaitu satu sa' berupa makanan. Wa qala Abu Sa'id, dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabibu wal-aqid wat-tamar. Adapun makanan kami saat itu adalah asy-sya'ir, gandum, waz-zabib, kismis, wal-aqid, yaitu semacam yogurt, keju atau belum sampai keju ya, wat-tamar, dan kurma. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Az-Zakah, bab as-sadaqah qabla al-'id. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini maka bisa kita ambil pelajaran bahwa zakat fitr yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin di malam hari raya atau sebelum salat Idul Fitri, maka itu tergantung adat kebiasaan mereka. Di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri bersaksi bahwasanya mereka para sahabat mengeluarkan satu sok berupa makanan, dan makanan kita saat itu ya
kurma, gandum, kismis, yogurt. Nah, itulah yang dikeluarkan. Nah, sekarang kata al-muallif hafizahullah, wa urfun nasil an, adapun kebiasaan manusia sekarang ini, qaimun, telah tegak, anna ruzza ghalibu qutihim, bahwasanya beras itu adalah yang paling umum menjadi makanan pokok manusia. Lida yukhrijunal fitrata minhu, karenanya lah mereka umat manusia di zaman sekarang mengeluarkan zakat fitrah darinya, dari beras. Amal at'imatul mazkuratu fil hadis, adapun makanan-makanan yang disebutkan di dalam hadis tadi, kurma, kismis, yogurt dan gandum, falam tu'adda qutan al-an, maka tidak dianggap sebagai makanan pokok untuk saat ini. Nah, perhatikan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, zakatul fitr yang terkait dengannya hukum syariat kita itu bisa berbeda barang yang dikeluarkan. Di zaman dahulu kala yang dikeluarkan adalah kurma, gandum, kismis dan semisalnya. Adapun di zaman sekarang maka yang dikeluarkan itu beras, karena adanya perbedaan makanan pokok. Di zaman dahulu beras bukan makanan pokok, apalagi tidak didapati beras. Sedangkan di zaman sekarang dominannya manusia itu makanan pokoknya adalah beras, sehingga itulah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin. Nah, dari sini maka kalau ada seorang yang zakat fitrahnya berupa makanan-makanan yang disebutkan di dalam hadis tadi, wallahu a'lam bishawab, zahirnya tidak sahih, ya. Nah, seperti itu, karena tidak dianggap sebagai makanan pokok. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin, beliau telah mewajibkan zakat fitr 1 sa' berupa kurma atau 1 sa' berupa gandum, lianna hadza kana kuta ahlil Madinah, karena kurma dan gandum itu saat itu merupakan makanan pokoknya penduduk kota Madinah. Walau kana hadza laisa qutahum, dan seandainya ini bukan termasuk dari makanan pokok mereka, bal kanu yaqtatuna ghairahu, bahkan mereka misalnya memiliki makan pokok selainnya, selain kurma dan gandum saat itu, lam yukallifhum, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membebani mereka an yukhriju ma la yaqtatunahu, tidak akan yaitu membebani mereka untuk mengeluarkan zakat dari apa yang bukan menjadi makanan pokok mereka. Taib. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya zakatul fitr itu dikeluarkan dari makanan pokok suatu negeri, suatu kaum, sehingga uruf masyarakat di sini sangat diperhitungkan. Kalau sekiranya ada suatu masyarakat yang makanan pokoknya itu makanan tertentu, misalnya selain beras, kurma, misalkan saja jagung, dan ini sudah menjadi makanan pokok mereka, maka mereka bisa keluarkan zakatul fitrah dengan jagung tersebut.
Adapun sekarang kebanyakan manusia makanan pokoknya adalah beras, sehingga sangat pantas ketika mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras. Justru kalau mengeluarkan zakat fitrah dengan kurma, dengan kismis, dengan gandum, maka dipertanyakan kesahihannya. Ya, ada zakat fitrah itu dikeluarkan dari makanan pokok umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jadi itu penerapan kaidah yang kelima. Nah, sekarang contoh penerapan kaidah yang keenam. Berkata al-mu'allif hafizahullah taala, haddut tafarruqi fi khiyaril majlisi. Batasan dianggap berpisah saat khiyar majlis. Yarji'u fihi lil urfi. Ini juga dikembalikan kepada al-urf. Dalam jual beli itu ada hak khiyar al-majlis, di mana Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua pihak penjual dan pembeli itu senantiasa memiliki khiyar, hak untuk memilih, milih lanjut transaksi atau tidak, malam yatafarraqa, selama keduanya belum terpisah atau selama keduanya belum berpisah. Nah, perhatikan ya. Jadi antara penjual dan pembeli boleh membatalkan yaitu transaksi meskipun sudah dibayar, meskipun sudah ditulis secara nota, selama mereka belum berpisah. Ma lam yatafarraqa. Ini disebut khiyarul majlis. Khiyar bolehnya memilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak fil majlis, di saat masih bermajlis, masih belum berpisah. Nah, apa batasan dianggap berpisah? Maka di sini al-mu'allif memasukkan contoh ini di dalam penerapan kaidah, yaitu kembali kepada uruf. Yaqulul Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wal masyhurur rajihu, dan yang masyhur, yang rajih, min madzahibil ulama fi dzalik, di dalam mazhab-mazhab para ulama tentang hal tersebut, annahu mauqulun ilal urfi, bahwasanya ini dikembalikan kepada urf. Fa kullu ma adda fil urfi tafarruqan hukima bih, maka setiap apa yang dianggap di dalam uruf itu suatu perpisahan, hukima bih, maka dihukumi dengannya. Wa ma la fala, dan jika tidak dianggap sebagai perpisahan, maka tidak dianggap sebagai perpisahan. Wallahu a'lam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk penerapan kaidah yang keenam ini nampaknya kita juga menemui kesulitan di dalam mendefinisikan kata berpisah. Ya, penjual dan pembeli sedang bertransaksi, penjual membayar, pembeli menyerahkan barang, mereka berdua masih ngobrol, dan mungkin pembeli itu masih memikir-mikir, jadi nggak saya beli ya, sudah dibayar, sudah keluar nota ya, jadi nggak saya beli ya. Kalau nggak jadi, kira-kira nanti apa gantinya dan lain sebagainya, masih berada di kasir gitu ya. Maka dia masih punya hak untuk khiyar, memilih tadi. Boleh seketika, mas nggak jadi, ini saya kembalikan, mana uangnya, ini notanya. Boleh di dalam Islam, itu namanya khiyarul majlis. Ya, itu haknya pembeli dan juga haknya penjual. Haknya penjual bagaimana? Penjual mungkin merasa eman, barangnya tinggal satu kok dibeli orang. Ketika dia menyerahkan barang dan dia menerima uang, dia mikir, barang tinggal satu ini, sayang ini.
Mas nggak jadi saya jual, ini uangnya saya kembalikan, mana barangnya, notanya dihancurkan. Ini nggak ada masalah ya, karena dua belah pihak ini masih berada di majelis. Jadi keduanya berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad. Salah satu nggak mau meneruskan, ya yang lain harus nerima, baik itu pembeli maupun penjual. Namun syaratnya malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Nah, kata berpisah ini apa yang bisa dijadikan tolak ukur? Apakah dengan sekedar pindah tempat sehingga posisinya dimasuki oleh calon pembeli yang baru, ini sudah dianggap sebagai berpisah, atau keluar toko, atau apa? Ya, di sini al-mu'allif membawakan penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya yang sahih, yang rajih dikembalikan kepada uruf. Nah ini, adapun uruf kita wallahu alam bisawab. Apakah dengan sekedar bergeser dari posisi ini sudah dianggap berpisah, atau harus keluar toko dulu misalkan? Wallahu alam bisawab. Ya, yang jelas ini masalah yang diangkat oleh al-mu'allif di dalam penerapan kaidah. Jadi batasan berpisah. Artinya begini jamaah sekalian, kalau misalkan anggaplah dikatakan berpisah ini kalau sudah bergeser dari tempat berdirinya. Jadi pembeli berada di tempat berdiri pembayaran ya, kasir, dia masih berdiri, maka anggaplah ini masih berada di dalam majelis. Maka selama dia masih berdiri di situ, dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi. Tidak peduli nota itu sudah ditulis atau belum. Ini dalam Islam ya, kita tidak berbicara di dalam aturan jual beli yang beredar, yang konon katanya barang yang sudah beli tidak bisa ditukar. Ya, padahal kalau ada aibnya, ya sangat boleh ditukar. Taib. Nah sekarang orang yang beli tersebut belum bergeser, maka dia masih boleh untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Nah begitu sudah bergeser, jadi anggaplah bergeser ini sudah dianggap sebagai apa? Berpisah. Maka setelah dia bergeser, dia tidak berhak untuk membatalkan transaksi lagi. Ya, jadi sudah selesai, barang diterima, uang diserahkan, lalu bergeser, pindah, lihat yang lain, ya, masih di dalam toko. Lalu ternyata dia, waduh nyesel saya, mas nggak jadi beli ini, saya kembalikan. Maka dia tidak berhak. Kenapa? Karena dia sudah dianggap berpisah. Ya. Ini kalau kita sekali lagi memasukkan pembahasan bergeser sebagai batasan berpisahnya penjual dengan pembeli. Tapi kalau ternyata yang dimaksud berpisah itu harus keluar toko, nah berarti selama orang itu di dalam toko dia boleh membatalkan transaksinya. Nah kira-kira yang mana jamaah? Keluar toko? Keluar toko, iya. Baru dianggap berpisah beneran ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau keluar toko seperti itu ya berarti ya penjual ini senantiasa harus siap ya dibatalkan transaksinya selama pembelinya masih munyer aja di toko itu, padahal sudah bayar, sudah bawa barangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kita sekali lagi tidak mengetahui uruf yang berlaku. Taib.
Jadi itu pembahasan terakhir atau contoh terakhir dari kaidah kita al-'adah muhakkamah. Nah, sekarang kita masuk pada qawaid far'iyah, kaidah cabang. Jadi di dalam kaidah al-'adah muhakkamah itu ada beberapa kaidah cabang, dan di sini disebutkan oleh al-mu'allif ada dua kaidah. Yang pertama, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah dikenal secara uruf itu seperti sesuatu yang disyaratkan. Ya. Jadi uruf itu ibarat syarat. Sesuatu yang telah disepakati secara uruf, adat kebiasaan, itu bisa menjadi suatu syarat yang tidak tertulis. Maknanya ma ta'arafahu nasu, apa yang telah dianggap biasa manusia, wa illam yusarrihu bihi, meskipun mereka tidak dengan tegas mengatakannya, fahuwa bimusabati tasrihi lidalalatil urfi alaih, maka ini seperti at-tasrih, penegasan karena dalil uruf atasnya. Wa hadhil qaidatu, dan kaidah ini mahalluha al-muamalatul maliyah, ya, tempatnya ada pada muamalah harta, wal uqudu bainan nas, dan akad-akad di antara manusia, wa fiha mura'atus syariati, dan di dalamnya terdapat penjagaan syariat atau perhatian syariat, lil ahwali, bagi keadaan-keadaan, wal awaidi saidati, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur, malam yakun thamma mukhalafatin syar'iyyah, selama tidak ada mukhalafat syar'iyyah. Ini kaidah yang perlu untuk kita perhatikan, ya. Jadi selama tidak ada penyelisihan secara syar'i, maka uruf yang berlaku itu bisa dianggap sebagai syarat yang disepakati meskipun tidak tertulis. Misaluhu, contohnya, idza jarat 'adatun nasi fi baladin ma, apabila berlaku adat kebiasaan manusia di negeri tertentu, ala ta'jilis tsaman, untuk membayar secara tunda, jadi nggak cash. Ya, bayarnya itu apa? Nggak cash, jadi ditangguhkan, entah dicicil berapa kali, yang penting tidak kontan. Duna an yusarrihu bidzalik, meskipun mereka tidak menegaskan hal tersebut. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu masyarakat kalau jual beli itu bayarnya belakangan. Fatajri hadhil 'adatu majra syartil muttafaqi alaih, maka ini berjalanlah adat seperti ini seperti dianggap sebagai suatu syarat yang disepakati atasnya. Fala yahiqqu lil ba'i, maka tidak berhak bagi seorang penjual al-mutalabatu bithamani halan, untuk menagih pembayaran secara kontan. Ya. Jadi apabila di suatu masyarakat kebiasaan mereka itu kalau bayar ditunda, pembayarannya tidak kontan, maka tidak boleh kalau ada seorang penjual yang menagih pembayaran secara kontan. Ya, mana uangnya? Misal seperti itu, barang udah diambil. Lu biasanya di sini itu ngutang, Mas, gitu ya. Biasanya kita bayar itu maksimal sepekan misalnya. Sudah menjadi uruf, misal. Entah di sini nggak ada ya kayaknya. Ya. Justru yang ada kebalikannya ya. Di sini secara asal beli itu harus kontan, kan gitu ya. Nah, kalau nggak kontan ya harus izin dulu. Kalau diizinkan boleh, kalau nggak diizinkan ya nggak boleh. Nanti di sini penulis mencontohkan hal yang sebaliknya. Kalau ada suatu negeri itu memberlakukan jual belinya secara tidak kontan, maka penjual tidak berhak menagih pembayaran secara kontan. Nah, ini makna dari penerapan kaidah
al-ma'rufu urfan kal masyruti syaratan. Sesuatu yang sudah dikenal secara uruf itu seperti syarat yang telah ditentukan meskipun tidak tertulis. Misalun akhar, contoh lain, idza tadan nasu an yadfa'al mahra muajjalan, apabila manusia itu biasa membayar mahar dengan kontan, fa inna dzalika yaqumu maqama syartil maktub, maka itu diberlakukan sebagaimana persyaratan yang tertulis. Meskipun tidak ada persyaratan tertulis, pembayaran mahar itu harus kontan. Tapi kalau suatu masyarakat melazimkan secara uruf untuk membayar mahar secara kontan, maka harus disepakati ketentuan tersebut. Fayalzamu zawju bidzalik duna hajatin listiratihi fil 'aqd, maka yang demikian itu wajib bagi seorang suami untuk memenuhinya, memenuhi kebiasaan masyarakat tanpa mempersyaratkan, tanpa butuh untuk dipersyaratkan di awal akad. Jadi meskipun nggak disebutkan kontan atau ditunda, ditangguhkan kredit, maka kalau kebiasaan masyarakat itu bayarnya kontan, ya sudah harus kontan. Li'annal ma'rufa urfan kal masyruti syartan, karena suatu hal yang sudah menjadi uruf, yang dikenal, itu seperti persyaratan yang telah disepakati. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, was-sahihul ladzi yadullu alaihi aktsaru nususi Ahmad, dan yang sahih yang ditunjukkan atasnya kebanyakan dari nas-nasnya Imam Ahmad, wa alaihi aktsaru salafi, dan juga dipegang oleh kebanyakan salaf, annama yujibuhul aqdu, bahwasanya apa yang diwajibkan oleh akad, likulli wahidin minaz zawjaini 'alal akhar, bagi setiap masing-masing suami istri atas yang lainnya, kan nafaqati wal istimta', seperti nafkah, kemudian istimta' bersenang-senang, wal mabiti lil mar'ah, dan bermalamnya wanita, wal wakal istimta'i li zauji laisa bimuqaddarin, dan juga bersenang-senangnya seorang suami itu tidak ada kadar tertentu. Ya, dan ini pernah kita sampaikan di awal pembahasan. Ya, apa nafkah? Nafkah itu tidak ada batasan di dalam syariat jumlah tertentunya. Ya, cara bersenang-senangnya suami dengan istri tidak ada batasan, tentu selama tidak dilarang oleh syariat. Maka segala macam hal yang menjadi kebiasaan pasangan tersebut boleh untuk diberlakukan. Ya, balil marji'u fi dzalik ilal 'urf, bahkan yang menjadi rujukan dalam masalah ini kembalinya kepada uruf. Ya. Nah, tadi contohnya adalah pembayaran mahar. Meskipun di dalam penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disinggung masalah nafkah, ya sama saja. Pembayaran mahar ini harus kontan atau bisa ditangguhkan, ya tergantung uruf. Kalau uruf masyarakat itu mewajibkan kontan, maka sang suami harus membayar secara kontan. Nah, masalah nafkah juga demikian. Di suatu negeri, kebiasaan masyarakat atau para wanita, kebutuhan mereka seberapa, maka seorang suami dituntut untuk yaitu memberikan nafkah sesuai dengan kadar uruf masyarakat yang ada. Kama dalla alaihi alkitabu fi misli qaulihi ta'ala, hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Alkitab, misal di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para istri, mereka berhak mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya sesuai dengan uruf.
Ini dalil dari Al-Qur'an. Was sunnatu, adapun dari as-sunnah fi mithli qauli sallallahu alaihi wasallam li Hindin, ya, yaitu semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun. Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ya, di sini tentang seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Maka boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya sebagai nafkah untuk diri dan anaknya, tapi dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan uruf. Kebutuhanmu berapa? Yaitu sebatas yang bisa kamu ambil dari suamimu. Ya, ini menunjukkan jemaah sekalian, nafkah kemudian mahar, ya, meskipun di dalam persyaratan tertulis tidak ada, maka wajib untuk dipenuhi. Ya, kita ambil contoh misalkan masyarakat tertentu itu kebutuhan bulanan seorang wanita yang baru menikah misalkan 1 juta. Jadi meskipun tidak ada keterangan tertulis, tidak ada persyaratan di awal pernikahan suami wajib memberi nafkah 1 juta misalnya, nggak ada, maka suami tetap wajib untuk memberikan jatah nafkah kepada istrinya 1 juta sesuai dengan apa? Uruf yang berlaku. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dikenal secara uruf, kebiasaan masyarakat, itu seperti persyaratan yang telah disepakati. Ya, di dalam pernikahan kita nggak ada kan syarat harus menafkahi berapa, kemudian harus memberikan jatah bulanan seberapa. Nggak ada persyaratan seperti itu. Secara tidak langsung tidak ada, tapi secara uruf, secara kebiasaan sosial masyarakat itu ada, dan itu harus kita penuhi. Artinya kalau seorang suami mampu untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan uruf masyarakat, namun dia tidak menunaikannya, maka dia berdosa. Dia dianggap belum menafkahi istri dengan layak. Lain kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu, ini pembahasan yang berbeda. Kalau yang nggak mampu, maka suami atau istri ya dianjurkan untuk bersabar karena ketidakmampuan sang suami. Yang jadi masalah itu suaminya mampu, ya, memberikan nafkah sebulan 2 juta itu mampu misalkan, dan memang masyarakat sekitar misal ya uruf yang berlaku seperti itu, ya sudah, keluarkan sebagaimana uruf yang berlaku. Jika tidak, maka dia telah yaitu belum menunaikan kewajibannya menafkahi istri dengan cara yang ma'ruf. Taib. Yang kedua, nah ini kaidah cabang yang kedua dan yang terakhir, ini insyaallah menjadi pembahasan kita di dalam kitab ini, karena setelahnya ada hanya pembahasan yaitu daftar rujukan, ya. Al-aimanu wan nudhuru mabnaha 'alal 'urf. Sumpah-sumpah dan nazar-nazar itu dibangun di atas uruf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dibawakan oleh al-muallif dalam cabang kaidah. Meskipun sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di dalam penerapan kaidah, ya, atau menyinggung pembahasan awal kaidah tentang makna uruf, kebiasaan. Tapi tidak mengapa. Misaluhu, contohnya, lau halafa la ya'kulu lahman. Kalau ada orang yang bersumpah tidak makan daging, lam yahnath bi aklis samak, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah ketika dia makan daging ikan. Ya, demi Allah saya tidak akan makan daging. Tapi ternyata dia memakan daging ikan.
maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Wa in summiya fil Qur'ani lahman, meskipun ikan itu dinamakan dengan daging di dalam Al-Qur'an. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyya, dan dialah Allah yang menguasakan kepada kalian lautan agar kalian memakan darinya lahman tariyya, daging yang segar. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah daging ikan. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebut ikan dengan apa? Daging. Nah, kalau ada orang yang bersumpah tidak akan makan daging, namun ternyata dia memakan ikan, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Mengapa demikian? Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kenapa alasannya orang yang bersumpah tidak akan makan daging, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya ketika makan ikan? Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, li'anna al-'urfal jari bainan nas, karena uruf yang berjalan di kalangan manusia, hamlul ma'na fi hadhil ibarah ala lahmid dha'ni wal jazur wa ma fi ma'nahuma, yaitu dibawanya makna dalam ungkapan daging itu hanya terbatas daging domba, kemudian kerbau dan yang semisal dengan keduanya, atau yang dikenal dalam istilah zaman ini bil luhumil hamra, daging merah, ya daging hewan berkaki 4, nah, itu dianggap daging. Selainnya yaitu bukan daging menurut uruf. Nah,
Jadi kalau ada orang makan ikan atau ayam, meskipun itu dagingnya, bagian dagingnya, bukan kulitnya, bukan tulangnya, bukan durinya, maka dia tetap tidak dianggap daging dari sisi uruf. Jadi dia tidak melanggar sumpahnya. Li'annahul mutabadaru indal itlaq, karena juga itulah yang dianggap secara mutlak yang terbesit di dalam benak manusia. Ya, makan daging, lauknya apa? Daging, ya daging sapi, kambing dan semisalnya, bukan daging ayam ataupun ikan. Walaysa 'alal ma'na al-lughawi alladhi yashmalu syamak wad dajjal, dan tidak seperti makna bahasa yang mencakup ikan dan ayam. Kalau bahasa iya, secara bahasa, bukan uruf masyarakat ya, secara bahasa yang namanya daging itu ya bagian inti dari hewan. Ya, ayam ada dagingnya, ada kulitnya, ada sayapnya, daging paha, daging dada. Demikian pula dengan apa? Ikan, dagingnya, bukan kulitnya, bukan kepala, bukan ekor. Itu secara bahasa, tapi tidak dianggap. Ya, pengertian secara bahasa ini dikalahkan dengan pengertian secara uruf. Fahuna quddimal ma'nal urfi 'alal lughawi, maka di sini didahulukanlah makna secara uruf dibandingkan makna secara bahasa. Nah, ya, jadi bersumpah tidak makan daging ini sudah sering kita lewati pembahasannya. Contoh yang kedua, dalam kaidah al-aiman wan nuzur mabnaha 'alal uruf, sumpah dan nazar itu dibangun di atas uruf. Lau aksama, ada seorang bersumpah alla yad'a qadamahu fi baiti fulan, kalau dia tidak akan meletakkan kakinya di rumah si fulan, aw la yata'a baitahu, atau dia tidak akan menginjak rumah si fulan, yahnasu, maka dianggap melanggar sumpah fi halid dukhulil fi'li faqat, ketika dia masuk secara perbuatan saja. Ada orang sumpah, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki ke rumah si fulan. Tapi ternyata dia masuk rumah gak pakai memijak kakinya, pakai kursi roda. Kan gak nginjak kan kakinya, ya Kak? Ya, maka meskipun pakai kursi roda Anda melanggar sumpah. Loh kok bisa demikian? Li'annahul ma'nal ma'hudu fi urfin nas, karena yang dimaksud tidak menginjakkan kaki dalam uruf manusia yang enggak masuk rumah. Kan maknanya itu. Demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki ke rumahmu. Artinya apa? Saya tidak akan mendatangi rumahmu, saya tidak akan masuk ke rumahmu. Sehingga kalau dia masuk ke rumah meskipun tidak menginjakkan kakinya di lantai rumahnya, dia tetap melanggar sumpah. Paham? Dia tidak menginjakkan kaki secara lughah bahasa, tapi secara makna ya Anda sudah melanggar sumpah. Wala yahnasu, dan dia tidak dianggap melanggar sumpah walau wada'a qadamahu faqat wa baqiya huwa kharijuhu. Ini repot-repot ini ya. Dan dia tidak dianggap melanggar sumpahnya seandainya dia hanya meletakkan kakinya saja tapi badannya masih di luar. Ono air ya. Ya, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki ke rumahmu. Apa yang dilakukan? Masuk rumah pakai kursi roda. Melanggar sumpah enggak? Melanggar sumpah. Yang kedua, dia enggak masuk rumah, cuman mancikkan kakinya di lantai tapi badannya di luar. Melanggar sumpah enggak? Enggak. Karena dia enggak masuk rumah.
Karena yang dimaksud menginjakkan kaki itu masuk rumah. Yang masuk cuma sikil tok, kakinya saja. Jadi dia tidak dianggap melanggar sumpah. Nah, ini menunjukkan sumpah kalau di sana itu ada pembahasan secara uruf, ya, maka itu sangat berperan. Dia dianggap melanggar sumpah atau tidak tergantung bahasa apa yang diungkapkan dan tergantung uruf masyarakat yang berlaku saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah dalam beberapa pertemuan, ya, belasan kalau nggak salah. Insyaallah nanti akan kita pikirkan setelahnya apa yang mau kita bahas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silahkan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami ini tetap dikembalikan kepada uruf. Nafkah itu apakah dibatasi hanya kebutuhan pokok atau termasuk di luar itu, gampangnya kan? Maka wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami tergantung kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat itu menganggap yang namanya nafkah itu pokoknya sebatas kebutuhan sehari-hari, adapun di luar itu pembahasan lain, maka wallahu a'lam bishawab, maka yang harus dipenuhi utama yaitu. Tetapi kalau suatu masyarakat menganggap luas pembahasannya, yang namanya nafkah itu ya semua kebutuhan pribadi istri pun termasuk di antara nafkah. Dan yang saya pahami wallahu alam mungkin seperti itu. Jadi nafkah itu mencakup kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan istri secara pribadi, ya, untuk dandan misalnya. Kemudian ya kalau waktunya butuh apa misalnya jalan-jalan, rekreasi, masyarakat biasa menjadikan itu sebagai kebutuhan, maka ya dipenuhi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.